Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, jemaah Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali menghadirkan kita di masjid ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat berjamaah maghrib maupun isya insyaallah. Dan seperti biasa kita meluangkan waktu untuk mengikuti kajian Al-Quranul Karim. Kita selalu berharap agar seluruh langkah kita menuju masjid ini, kehadiran kita di dalamnya, aktivitas ibadah maupun dakwah kita, semuanya dijadikan amal saleh yang dapat mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Salawat beserta salam atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Al-Quran dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ya, terakhir 2 minggu yang lalu kita membahas surah Al-Anbiya sampai ayat 38. Ya, maka kali ini insyaallah kalau ada waktu kita bahas dari 39 sampai 47 insyaallah. Ya, ayat pertama dalam bahasan ini yaitu ayat 39 surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau ya'lamul ladzina kafaru, andai kata orang-orang kafir itu mengetahui, hina la yakuffuna an wujuhihimun nar, ketika di mana mereka tidak mampu menutup wajah mereka dari api neraka. An wujuhihimun nar wala an zuhurihim, dan tidak pula dari punggung mereka. Walahum yunsarun, dan mereka jadi walahum yunsarun, tentulah mereka tiada meminta, ya walahum yunsarun, mereka tidak mendapatkan pertolongan, maka tentulah mereka tiada meminta disegerakan azab. Karena memang orang kafir sampai saat ini saking tidak percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, menantang Allah. Ada orang Arab, jadi orang Arab ya belum tentu Muslim, atau Muslim belum tentu mereka mendalami agama.
ada Arab jil. Ya di Mesir itu ya ada faham jil itu, jaringan Islam liberal. Tidak percaya kepada Allah sehingga dia menyatakan dia ludahi Quran. Dia sobek-sobek baru dia ludahi. Kata dia kalau memang ada Allah Subhanahu wa taala itu, segera saya diazab. Setelah dia meludahi Quran yang dia sobek-sobek itu, langsung mulutnya tidak bisa dikatup, mulutnya tidak bisa ditutup. Langsung bagaimana dia meludah, mulutnya tetap menganga kayak gini, dan keluar darah dari mulut, dari hidung. Nah ini orang minta cepat diazab gitu ya. Ya, maksud menurut Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, kalau kita mengambil tafsir dari Aisarut Tafsir, sebagaimana sudah ditentukan, sudah ditulis itu ya oleh Tamir, kita membahas Aisarut Tafsir. Yang dimaksud kafaru di sini yaitu orang kafir al-musta'jiluna bil azab. Mereka yang meminta segera dipercepat azab bagi mereka. Nah, padahal nanti pada hari kiamat mereka ini mau sabar menanti atau tidak, merasa lama atau cepat, ya mereka akan dimakan oleh neraka wajah mereka dan punggung mereka itu. Wala yastati'una ayyamna'u anfusahum minha, dan mereka tidak bisa menahan api neraka itu dari diri mereka. Wala hum yunsurun, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Biman yadfa'ul azab, yaitu pertolongan dari orang yang akan menghalangi, mencegah mereka dari azab. Ya, lau amilu hadza wa aikanu bihi lama talabu bil azab. Andai kata mereka mengamalkan dan yakin tentang hari pembalasan, bahwa bagi mereka azab, lama talabu bil azab wala sta'jalu bih, ya, yaumul qiyamah wa huwa yaumul qiyamah. Maka kalau mereka percaya, maka mereka tidak akan meminta dipercepat. Ya banyak ayat di dalam surat Al-Isra beberapa waktu yang lalu ya. Ya. Kata mereka, kami tidak beriman kepada Muhammad sebelum engkau menurunkan dari langit azab yang sebagaimana engkau janjikan. Ya. Dalam ayat lain mereka menyatakan, wahai Tuhan, walau kana huwal haq, kalau ini benar-benar benar, kebenaran Islam ini benar, Muhammad itu benar, kata mereka, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujanilah kami dengan batu-batu yang berasal dari langit. Coba ya, ini sampai saat ini banyak gitu, masih aktual itu ya. Nah kita tidak boleh mengikuti orang kafir itu. Nah, ini surah Al-Anfal itu Pak. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haq min indik, kalau memang Al-Quran dan Nabi Muhammad itu benar-benar berasal darimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujani kami dengan batu-batu dari langit. Awi'tina bi'azabin alim, atau datangkanlah azab
yang pedih buat kami di dunia ini. Coba. Masih ingat itu ada artis sekarang merengek-rengek itu ditangkap. Ya, baru di sel aja sudah merengek. Ya. Tadinya sombongnya itu, biar saya masuk neraka. Nanti saya jadi hostnya John siapa itu? Michael Jackson katanya. Ya. Allah. Ini manusia-manusia menantang Allah itu ya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal ta'tihim baghtah. Bahwa sebenarnya azab itu akan datang kepada mereka secara baghtah. Baghtah itu apa? Tiba-tiba, sekonyong-konyong, siluman. Mereka tidak bisa memprediksi. Coba siapa yang bisa memprediksi bencana alam gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat kemarin? Ya. Kalau memang bisa memprediksi seperti orang Jepang, 15 menit lagi terjadi tsunami, mereka sudah punya alarm. Tetap aja tahun 2011 itu lebih dari 5.000 orang mati itu, Pak. Ya. Tidak bisa mereka membela diri dari azab Allah. Justru azab Allah itu datangnya baghtah, tiba-tiba. Begitu juga kiamat itu, Pak, baghtah. Ya. Sekalipun tanda tanya sudah ada. Matahari terbit dari barat, nah itu sudah dekat nemen. Sudah kiamat itu, mau kiamat itu. Gitu. Fatabahatuhum fala yastati'una raddaha. Jadi azab Allah Subhanahu wa taala itu datang kepada mereka secara tiba-tiba, sekonyong-konyong, seperti siluman. Lalu fatabhatuhum, lalu menjadikan mereka panik, tidak bisa mengendalikan diri. Fala yastati'una raddaha, maka mereka pun tidak sanggup menolaknya. Walahum yunzarun, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Ya, makanya orang di dunia ini kalau sudah merasa super power, ya tidak bisa dikalahkan lagi. Ini kayak Cina ini, presidennya menyatakan tidak ada negara yang bisa menaklukkan Cina, mengalahkan Cina. Tuhan sekalipun, coba. Tunggu aja kehancurannya. Jadi ngomongnya sembarangan soal itu. Ya, maksudnya annal qiyamata la ta'tim ala ilmin minhum. Maksudnya kiamat yang akan datang itu mereka tidak diberitahu, mereka tidak punya ilmu tentangnya. Walahum yunzarun ay yumahhilun liyatubu minasyirk wal ma'asi. Kalau kiamat sudah datang, enggak usah kiamat, mati aja. Kalau kiamat mati kecil ya, apa kiamat kecil mati itu. Kalau sudah datang, mereka tidak bisa lari. Ya, maka Allah menyatakan falikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada masa kontrak hidup mereka di dunia ini berakhir. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah jatuh tempo kontrak hidup mereka harus selesai, fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun, maka tidak ada seorang pun mereka yang bisa mengundurkan ajal mereka itu, dan tidak pula memajukan. Wala yastaqdimun. Ya, begitu juga kiamat. Wa inna ma ta'tihim baghta faj'atan fatabhatuhum
fatuhayyiruhum fala yastati'una raddaha. Nah, ini kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ya. Jadi huru hara kiamat nanti menjadikan orang-orang kafir itu panik, porak-poranda, morak-mari, kucar-kacir. Ya, bahasa apa lagi gitu ya. Karena dahsyatnya kiamat. Nah, tadi pagi kita baca mengenai kiamat dalam hadis Bukhari dikatakan bahwa manusia yang paling jelek nasibnya adalah orang yang menangi kiamat, orang yang mendapatkan kiamat. Ya, jadi zaman ke zaman itu, zaman kemarin dengan zaman hari ini lebih jelek hari ini. Bukan zamannya, maksudnya keadaannya. Besok lebih jelek daripada hari ini. Termasuk para pemimpin. Gitu ya. Pemimpin itu setiap pemimpin baru itu lebih jelek dari pemimpin kemarin. Orang bilang Soeharto itu jelek. Kata ini, kata Mahfuz ini ya, KKN-nya banyak. Tapi justru sekarang ini KKN-nya lebih dahsyat, gitu ya. Hampir setiap hari itu ditangkap itu koruptor itu. Ya, jadi semakin hari semakin jelek. Nah, maka orang yang menangi kiamat itu manusia yang paling jelek. Nah, orang Islam kenapa paling jelek? Karena Al-Quran sudah dicabut. Al-Quran yang di HP, Al-Quran yang di mushaf, Al-Quran yang di pikiran manusia, wes orang ono, wes mati kabeh penghafal Quran. Ya. Jadi kalau masih ada penghafal Al-Quran, masih ada lembaga yang memperhatikan hafalan Quran, maka berarti masih lama kiamat. Ya, mudah-mudahan. Itu menurut kita lama, tapi menurut Allah dekat. 1000 tahun itu dekat. Ya, makanya kita Al-Hikmah tetap sregep itu ya, mencari dana untuk membiayai penghafal Al-Quran. Gitu ya. Ya, ini kita laporannya katanya defisit. Wallahu a'lam. Ya, kita tawakalnya kepada Allah. Jadi ini tadi bahwa kiamat itu, kenapa disebut kiamat azab? Karena azab yang sebenarnya setelah kiamat. Azab di dunia ini tidak ada apa-apanya. Tsunami, gempa bumi nggak ada apa-apanya itu, Pak. Ya. Azab yang paling dahsyat tidak di akhirat. Nah, azab yang dahsyat itu setelah kiamat. Ya. Baru dirasakan. Ya, kemudian ayat selanjutnya itu ayat 41 Allah berfirman, "Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika." Dan sungguh telah diperolok-olokkan banyak rasul sebelum kamu, hai Muhammad. Fahaqa bil ladzina sahiru minhum. Maka turunlah kepada orang yang mencemoohkan rasul-rasul itu azab. Maka nubihi yastahzi'un, yang selalu mereka perolok-olokan. Ya, bagaimana Fir'aun ya diadab oleh Allah di Laut Merah. Jadi Nabi Musa itu dia dihanyutkan di air, di sungai air ya, dia hidup. Tapi kebalikannya Firaun, dia mati di air. Nah, gitu. Bagaimana Namrud dibinasakan oleh Allah? Bagaimana Qarun yang begitu sombongnya ditelan bumi? Bagaimana kaum Nabi Lut? Bagaimana kaum Ad, kaum Samud?
semua mereka ini pembangkang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya, ini kemarin Jerman ikut Piala Dunia hanya kampanye LGBT. Ya. Karena pemerintah Qatar melarang LGBT di sana, mereka protes tutup mulut. Langsung diberi pelajaran oleh Allah. Orang menang. Ya. Langsung pulang itu ya. Ya. Itu kualat itu. Kalau kita bahasa Indonesia kualat gitu. Gitu ya. Ya justru Maroko yang tidak diperhitungkan bisa sampai semifinal. Nah, kalau gitu ya. Ya. Subhanallah. Itu kita ambil pelajaran dari situ. Ya. LGBT itu ya di Palu beberapa waktu yang lalu tsunami itu, Pak. Malam Jumatnya itu mereka berpesta seks di jembatan kuning yang menjadi ikon kota Palu karena panjangnya itu lebih dari 300 meter menghubungkan antara Palu Barat dengan Palu Timur gitu ya. Dari dulu itu, Pak. Nah mereka berpesta di atas jembatan itu. Sore hari Jumat itu semua datang tsunami, hancur semua, berkeping-keping itu jembatan. Ya. Nah, itu karena kaum gay itu lebih 1.000 orang berpestanya. Ya. Nah ini di Bogor kemarin kaum gay itu viral itu ya. Sekalipun katanya itu hanya bukan pesta seks, tapi acara pameran apa itu ya. Tapi kaum gay itu kan menjijikan itu. Laki-laki yang separuh botak sudah kepalanya, pakai baju perempuan terus pakai hak tinggi. Ya, pakai celana pendek. Ya. Lihat aja itu menjijikan. Kalau di Pekalongan tak lempar batu itu orang. Membawa malapetaka itu, Pak. Ya. Nah, di Pekalongan ini sudah ada 208 orang LGBT. Makanya hati-hati juga kita. Sudah ada 208. Itu menurut dari Badan Statistik. Jadi fa'aqabil ladzi sakhiru minhu ma kanu yastahzi'un. Qul, katakan hai Muhammad, man yaklaukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Siapakah yang dapat memelihara kalian di waktu malam maupun siang hari dari azab Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah? Balhum an dzikri rabbihim, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling, jadi mu'riduna an dzikri rabbihim, berpaling dari mengingat Tuhan mereka. Ya memang mana ingat Allah mereka ini, ya. Maka negara kita ini juga nggak tahu mau dikemanakan kita ini. Ya karena belum tentu yang terpilih jadi presiden akan datang itu adalah orang yang baik. Ya. Belum tentu, Pak. Karena siapa yang didukung oleh oligarki mungkin dia menang. Ini oligarki bisa menentukan pemimpin Indonesia ini ke depan. Gitu. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina? Apakah mereka orang-orang kafir itu memiliki Tuhan-Tuhan yang bisa mencegah mereka selain kami? Ya, dari azab Allah. La yastati'una nasra anfusihim. Niscaya mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Wala hum minna yushabun. Dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami. Siapa yang bisa melindungi azab Allah Subhanahu wa taala atau membenteng orang dari azab Allah? Nah maksudnya yungkiru ta'ala ayyakuna lil musyrikin alihatun. Jadi Allah mengingkari
tidak ada Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang musyrik itu. Itu hanya khayalan mereka saja. Sama dengan orang pergi ke kuburan, minta orang yang sudah mati kepada orang yang sudah mati, itu hanya khayalan mereka, nggak ada. Kapan itu datang orang yang sudah mati di kuburan, sekalipun dianggap barakah, dianggap karamah itu, datang memberi sesuatu, nggak ada itu. Ya. Tapi sudah mendarah daging kepercayaan di benak, di pikiran mereka, sehingga mereka menjadi sesat gitu. Makanya itu Allah menyatakan balhum an dzikri rabbihim mu'ridun. Mereka itu orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah. Ya, ini kalau kita aktualkan ya terhadap orang Islam sendiri. Maka dikatakan la yastati'una nasrahum wa la hum minna yushabun. Wa laysa hunaka may yujiruhum min adzabillah. Artinya tidak ada makhluk apapun yang akan menyelamatkan orang-orang kafir dari azab Allah. Ya, termasuk tuhan-tuhan mereka. Fala yaqdiru ahadun ala ijaratihim min azabillah. Maka mereka tidak sanggup menyelamatkan diri mereka dari azab Allah. Ya. Mata halla bihim, ketika azab itu menimpa mereka, nggak ada bisa, gitu ya. Subhanallah. Ya, masih ada waktu ya. Kita lanjut pada paket ayat berikutnya, yaitu perkara yang menjadikan mata manusia buta terhadap kebenaran. Ya, apa itu? Ya, dunia ini. Ya, coba kita lihat. Bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala alaihimul umur. Sebenarnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah memberi mereka dan moyang-moyang mereka kenikmatan hidup di dunia ini, hingga panjanglah umur mereka. Jadi fatala hatta tala alaihimul umur. Afala yarawna an na'tiyal arda nankusuha min atrafiha afahumul ghalibun. Maka apakah mereka tidak melihat bahwasanya Allah, yaitu kami, kata Allah, mendatangi negeri orang-orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari segala penjurunya. Maka apakah mereka yang menang? Ya. Nah, ini juga ternyata Allah Subhanahu wa taala mengkikis dunia ini sedikit demi sedikit dari tepi pantai. Coba lihat, Pak. Ini tadinya belum rob. Saya datang ke Pekalongan ini masih bagus sana ya. Sekarang rob itu sudah sampai di perumahan Gama Permai itu, Pak. Ada namanya Masjid Al-Falah di situ. Dari depan Masjid Al-Falah itu sudah rob. Kalau rob sampai di sana, ban mobil itu sudah setengah. Ya. Padahal jauhnya dari sana, Pak. Ya, ini firman Allah dapat dibuktikan bahwa memang bumi ini terkikis dari tepinya. Ya, seperti terkikis oleh banjir, terkikis oleh rob dan sebagainya. Nah, coba kita lihat. Ya, maksud ayat ini menurut Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, bahwa yang memberi nikmat kepada orang-orang kafir dan moyang mereka sampai buyut-buyut mereka ke sana adalah Allah, bukan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu. Nggak punya andil apapun Tuhan-Tuhan mereka itu. Ya. Tapi mereka begitu
menentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memberi umur kepada mereka, umur panjang. Mereka kira bahwa itu karena kasih sayang Tuhan mereka itu. Ya, sebenarnya Allah memberi kenikmatan kepada orang-orang kafir itu, termasuk umur panjang. Itu istidraj itu Pak, karena diluluh. Ya. Dibiarkan mereka, pangan-pangan ya. Gitu. Ya. Subhanallah. Ya, kemudian Allah berfirman, "Qul innama unzirukum bil wahyi." Katakan hai Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kalian dengan wahyu, yaitu dengan Al-Qur'an. Wala yasma'u summud du'a. Ya, dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengarkan seruan. Idza ma yunzarun, apabila mereka diberi peringatan. Ya. Nah, maksudnya apa ini? Ya, coba kita lihat. Ya, maksudnya bahwa orang-orang kafir itu tidak akan pernah mendengarkan nasihat, tidak akan pernah merespon dakwah para nabi, para rasul, termasuk kalau sekarang ini para ulama. Ya, apalagi ulamanya sendiri sudah tergila-gila dengan keduniaan, jadi pejabat, wes orang diurus umatnya. Ya, yang penting dia dapat jabatan, duitnya banyak. Dia kira kekal di dunia ini, gitu ya. Ayo, hubud dunia itu. Ya, ada juga yang menyatakan ya, bahwa wala yasma'u summu du'a, maksudnya bahwa orang kalau sudah bergelimang, sudah telanjur melakukan suatu tradisi dari moyang ke moyangnya, itu sulit dirubah. Ya, makanya para ulama menyatakan, bukan hadis itu, kata-kata ulama, qat'ul ada adawa, menghentikan kebiasaan bisa berakibat terjadinya permusuhan. Ya, kayak kita umpamanya mau merubah mereka, jangan maulid, jangan yasinan, pasti kita akan diserang juga. Ya, seperti itu. Maka ada dalam hadis dikatakan, hubbuka syai' yu'mi atau yu'ma wa yusammu. Cintamu kepada sesuatu membutakan dan menulikanmu. Makanya orang bilang, orang Indonesia, cinta itu buta. Orang kalau sudah cinta, ada anak umur 26 tahun kawin sama nenek-nenek umur 86 tahun. Bedanya 60 tahun. Wes keriput-keriput kabeh. Kok ini anak suka gitu loh. Ya. Ya, cinta itu buta. Orang kalau sudah cinta kepada sesuatu, apapun kata orang tidak akan digubris. Tidak akan direspon, no respon. Nah, gitu ya. Kalau komputer itu no respon, HP no respon, nah, gitu ya. Jadi buta. Nah, ada orang Jepang lagi tuh, kawin sama tiang listrik. Dia cinta tiang listrik, tiap pagi di situ dia pergi, dia cium itu listrik, tiang listrik. Ya, ini orang edan kan begitu ya. Ya.
Nah itu karena cinta. Makanya adanya itu kalau cinta sudah melekat, gula Jawa rasa coklat. Nah gitu ya. Nah bahaya itu. Nah itulah orang ini Pak. Orang kalau sudah ketagihan merokok, sudah cinta rokok, biar siapapun, dokter siapapun yang akan memperingati dia bahwa itu berbahaya, tidak bakalan ditinggal. Ya. Kalau umpama dilarang merokok di depan umum, diam-diam merokok. Gitu. Ada guru sudah ditulis itu haram merokok di lingkungan sekolah. Tetap aja dia merokok, tidak ada murid. Jadi dia tidak takut kepada Allah, takutnya kepada murid, gitu ya. Ya. Subhanallah. Ya, kemudian Allah menyatakan wala in massatuhum nafkhatun min adzabi rabbika, dan sesungguhnya jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Tuhanmu, la yakulunna, pasti mereka akan berkata, ya wailana, celakalah kami. Pasti mereka mengatakan, aduhai celakalah kami, inna kunna zalimin, bahwasanya kami adalah orang yang menganiaya diri sendiri. Artinya sudah melihat neraka baru mereka ini menyesal. Ya, sama dengan artis yang saya katakan tadi, perempuan yang begitu sombong, arogan. Ya, itu saya malas menyebut namanya, tidak usah disebut namanya. Gitu ya. Ya, bikin besar semangat setan dalam dirinya. Yang menantang Allah masuk neraka, baru masuk di sel polisi aja sudah merengek-rengek, wes pingsan, wes dulu minta masuk neraka itu, ya kan? Nah, orang seperti itu, ya. Kalau tidak bertobat itu wallahu a'lam. Ya. Maka Allah menyatakan selanjutnya, wa nadha'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamah. Maka kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak adalah seorang pun dirugikan, ya sedikit pun. Wa in kana mithqala habatin min khardalin, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, ya, ataina biha, niscaya kami akan mendatangkan pahala baginya. Wa kafabina hasibin, dan cukuplah kami menjadi pembuat perhitungan yang terbaik. Ya. Jadi artinya begini, Allah tahu bahwa manusia ini tukang membantah. Sama dengan jenderal ini, sudah nyata-nyata ditemukan CCTV, dia menembak, dia membayar penembak, dia bohong. Setelah diperlihatkan CCTV, ngomong apa kamu, gitu ya? Coba mau mengelak apa itu? Ya, ya, hanya menyatakan, iya yang mulia, saya salah, gitu ya? Saya salah yang mulia, yang mulia itu hakimnya, gitu, ya. Subhanallah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala karena mengetahui manusia ini tukang berdebat, tukang membantah, membela dirinya, maka segala sesuatunya dipersiapkan sebagai alat untuk membukti, termasuk merekam, mencatat seluruh perbuatan. Ya. Dikirim malaikat, 8 malaikat. Ini Sahih Bukhari kita baca tadi, Pak. Jadi setiap kita manusia ini 8 malaikat yang dikirim oleh Allah untuk menjaga kita dari bahaya kalau kita orang beriman, dan juga untuk mencatat, wa inna alaikum lahafizin, sesungguhnya di atas kalian itu ada malaikat-malaikat yang menjaga kalian, menjaga, menulis, mencatat, memelihara catatannya itu sampai kiamat, tidak akan hilang, ditulis oleh malaikat. Nah, nanti kemudian ditimbang, gitu ya, amalnya.
Tetapi orang kafir ya sudah tidak ditimbang lagi. Dalam Al-Quran dikatakan wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya. Wala mereka mengira bahwa perbuatan mereka itu baik. Fala nukimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak lagi menimbang amal mereka karena mereka sudah jelas kafir. Ya. Subhanallah. Kesimpulan yang pertama, ini azan jam berapa ini? Jam 12 menit. Ini jam 7. Jam 7 lebih 7 nih. Nah, kesimpulan bahwa tulul umur warizqul wasi' katsiran ma yusabbibul ghurura li sahibi. Apa artinya itu? Bahwa panjang umur, rezeki yang diluaskan kebanyakan menyebabkan manusia tertipu ya dengan kehidupan dunia ini. Dikira mereka itulah kemuliaan, enggak. Itu kebanyakan. Berapa banyaknya itu, Pak? 12 miliar manusia, orang Islam hanya 2 miliar. Berarti 10 miliar itu kafir. Ya, mereka cinta dunia. Dari 2 miliar ini masih disaring lagi orang Islam itu banyak cinta dunia. Buktinya mantan kiai itu ya masih mau jadi pejabat, kan begitu ya. Waliyadzubillah. Ya, kemudian yang menyebabkan seseorang menolak kebenaran itu karena dia mempertahankan sesuatu yang ia cintai. Begitu ya. Ya, seperti tadi perokok. Dikatakan kepadanya bahwa rokok itu tidak baik. Tapi karena dia sudah senang dengan rokok, maka tidak akan masuk lagi nasihat di telinganya. Ya, yang ketiga bahwa dalam ayat tadi memperlihatkan kelemahan manusia, bahwa mereka tidak bisa membela diri dari azab Allah. Kemudian yang terakhir bahwa melalui ayat-ayat tadi Allah menetapkan adanya hari kebangkitan, hari penghisaban dan hari pembalasan. Nah, mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang selamat dari penghisaban sehingga insya Allah kita selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, saya kira ini mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah, petunjuk, arahan, bimbingan menuju kebenaran. Semoga kita diberi keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga kita selalu diberi kesehatan, umur panjang, diberi rezeki yang banyak, melimpah, halal, berkah dan mudah. Dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, anak-anak kita, pasangan-pasangan kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Akhirnya kita tutup dengan masing-masing membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.